Bapak Ibu sudah siap? Oke, baik. Semuanya sehat? Ada yang lagi sakit? Kalau kita doakan semoga segera mati penyakitnya, bakterinya, virusnya, agar kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan untuk terus senantiasa mendidik dan membimbing putra-putri kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk mengucapkan salam karena di dalam salam ada doa. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini mau didoakan? Mau ya? Hari ini yang jawab salam nanti saya doakan semoga segera dipanggil oleh Allah untuk pergi ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan umroh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Yayasan Komite dan Pengurus Pusat Atfal Aisyah Kertosari, yang kami hormati Kepala Sekolah TK dan KB, yang kami hormati Dewan Pendidik KB dan juga BA Aisyah Kertosari sampai hari ini masih istiqomah Bu? Masih istiqomah? Gajinya? Ya, alhamdulillah ya. Ibu tahu gaji guru TK di sini Bu? 1.200.000 ya. Sabar, tulus, jujur, tawakal, satu tiap hari berdoa terus. Doanya apa? Ya Allah, semoga SPP ini ratu telah. Ya kami hormati Bapak Ibu, wali murid, tamu undangan, yang Masya Allah luar biasa hari ini senantiasa hadir. Orang tua yang hadir di sini saya pastikan adalah orang tua yang cinta, peduli, sayang dan memberikan kebaikannya untuk masa depan anak-anaknya. Kenapa? Karena di sela-sela kesibukan Anda masih bisa hadir untuk bisa saya datang ke sini demi satu memenuhi undangan. Yang kedua, kita perbaiki niat kita Bu. Apa niat kita yang pertama? Supaya bukan hanya datang dapat snack saja, tapi kita niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa la tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilu rahimah darah. Menyambung silaturahim. Sudah salaman sama teman sebelah kita Ibu? Alhamdulillah. Kadang-kadang kita sok ngomongin wangi-wangi tanggulnya barang-barang ini tidak kurang jalan ya. Jadi kesempatan di sini. Yang kedua Bu, tolong beri kali dosenana boleh muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Anda tahu niat dari rumah datang ke sini karena menuntut ilmu karena Allah, pahalanya berapa Bu? Satu kali Anda datang setara dengan orang yang sholat 1000 rakaat. Hari ini ibu-ibu sudah siap-siap diganjar oleh Allah pahala, yaitu setara dengan orang yang menjenguk 1000 orang sakit atau mengantar 1000 jenazah. Karena apa? Karena pahala menuntut ilmu amat sangat luar biasa. Makanya rugi sekali kalau ada kajian, taklim, majelis atau kegiatan yang berkaitan dengan ilmu, ketika kita tidak bisa datang di situ, maka dari itu kita tidak dapat pahala yang banyak itu. Makanya Bu, bukan hanya pahala saja, orang itu hebat karena nggak ngerti ilmunya. Ya Bu, makanya kita masih suka marah-marah kan sama anak kita. Ya kenapa banyak yang belum tahu ilmunya? Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya Bapak Ibu yang punya tangan kanan boleh diangkat, yang punya saja yang nggak punya nggak bisa. Oke, diangkat putar-putar, goyang-goyang, ikuti apa yang saya ucapkan. 1, 2, 3 semuanya pegang dagu, dagunya di sini. Nah, oke, fokus konsentrasi ya. Diangkat, putar-putar, goyang-goyang, 1, 2, 3 semuanya pegang pipi. Kita belajar dari kesalahan. 1, 2, 3 semuanya konsentrasi, jangan terlena, pegang kuping, kupingnya di sini. Ya, oke. Silakan tangannya dibuka, nggak usah goyang, buka saja seperti ini, tutup seperti ini. Bapak, nah kita sering meremehkan barang Bapak Ibu. Buka, tutup, buka, buka. Salah, nggak apa-apa. Buka, tutup, tutup. Oke, salah lagi. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini Bu. Apa sih maksudnya kalau cuma main tangan? Akhirnya dolanan tangannya banyak salahnya pokoknya ngomong. Hari ini ada sudah jadi monster untuk anaknya. Buka anaknya yang musik. Terjadi jam 6. Ya kan? Nah kita sering kali membohongi anak kita. Terus itu kita SPL ya, adanya anaknya tadi. Tapi kebohongan itu anak dicatat sebagai apa? Sebuah kebiasaan. Jadi anak-anak yang bawa
sini aku. Mau makan sama aku sih. Ya mau jajan ora? Ya kan? Nah artinya apa ibu di sini? Menurut saya kita selama ini menganggap hal-hal yang sepele kadang-kadang untuk anak, tapi ternyata itu menjadi kebiasaan yang tidak baik. Ibu-ibu kalau anaknya lagi main di luar ada yang romantis, berapa kata yang ada keluarkan? Banyak. Kenapa? Karena ada menggunakan mulut dulu daripada kaki. Coba kaki dulu yang datang, mulut yang terakhir. Akhirnya kita nggak akan mungkin sambil teriak-teriak. Anaknya Joko dari kamar kok ngomongin ke suami. Anak itu kan enggak aku. Ya baru kita datangi. Kayak ngomong. Apa yang terjadi? Ya karena kita tak pernah menggunakan kaki lebih dulu, tapi lebih mengandalkan mulut. Nah itu Anda akan menyadari bahwa kalau punya anak sedang berat-berat, jangan salahkan karena Anda tidak sedang berat-berat. Makanya anak besok mudah-mudahan belakangnya mau lagi, ya. Ya karena apa ya? Karena Anda mau praktekkan itu. Hati-hati aku madrasah itu, ibu adalah madrasah sama bagi anak-anaknya. Nah ibu apa yang harus kita lakukan saat ini? Enaknya era digital, anak jenengan lebih canggih. Coba aja HP Anda ada password. Saya yakin nggak sampai 2 hari dibobol password. Kenapa? Karena konsep ibu anak-anak kita ini adalah generasi digital, sedangkan bapak ibunya ini tidak. Ternyata jenengan lahir dulu belum ada HP, belum ada HP apalagi laptop. Jenengan lahir nuwun sewu isih kadang lampu ini dompet rumah. Ya mungkin listrik sudah masuk tapi tidak semuanya. Ibu-ibu di sini ada yang usianya nuwun sewu 22 sampai 36 boleh angkat tangan. Nah Anda adalah generasi milenial, generasi Z, bukan anak kita. Anak kita ini lebih canggih, mereka generasinya juga generasi lebih maju daripada Anda. Mereka adalah generasi Alpha. Sedangkan anak kita yang SD, SMP, SMA, dan kuliah, mereka adalah generasi Z. Nah mereka adalah anak-anak yang lahir sekarang itu, lahir loh Bu, itu sudah kenal dengan handphone. Sering melihat wong lahiran langsung difoto di status WA, Instagram, dan juga Facebook. Ibu pernah lihat itu? Paham maksudnya? Jaringan kontil gaji. Ya itu udah paling murah. Ya, makanya ibu di sini, non saya anak kita lahirnya sekarang sudah kenal dengan sosial media. Ibunya baru belajar sosial media, ya. Nah makanya ibu, yuk kita perbanyak rasa syukur kita karena sampai hari ini ibu-ibu, bapak-bapak yang datang ke sini bukan karena Anda punya sepeda motor, mobil ataupun kaki, tapi Anda yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di sini. Jadi sekali lagi Bu, Pak, kita datang ke sini itu bukan karena kita yang punya kendaraan, tapi kita yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda bisa menolong orang lain, berarti Anda lebih dulu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya hormati, tidak ada salahnya kita ucapkan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga hari ini kita masih senantiasa hadir di majelis yang luar biasa ini. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari suatu hasanah yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah sampai sekarang zaman Facebookia. Ini sebenarnya juga sekarang. Baik, Bapak Ibu, era digital adalah era seperti dua sisi mata pisau, yang satu tajam, yang satu betul. Tergantung Anda menggunakannya untuk apa. Anak kita dilarang main handphone, nggak bisa. Dibiarkan main handphone, parah juga. Karena menurut saya ibu-ibu jangan kaget kalau anak kita pulang-pulang sama yang sangat. Ya, anjay. Ya, terus ditanya, adik belajar apa? Aku tanya. Ya, ini anak kita dan ibunya kadang malah ini lucu ya, salah Bu. Jadi anak kalau seperti itu jawabnya, tolong ibu langsung benarkan. Anak saya itu juga sama. Umurnya anak sudah, anak saya baru 2, istri juga baru 1, tapi gak berani nambah. Balak, nggak ada duit, tidak dino, langsung rara-rara, ya.
artinya di situ Anda sudah memasuki fase ibadah yang paling lama dalam kehidupan, namanya pernikahan. Ibu sudah harus siap ujian Anda pertama kali yang paling banyak dari suami. Kenapa? Karena Anda menghadapi makhluk yang cool. Suami kita cool, saking coolnya sampai kita bilang gak peka. Ya, kita itu gak peka bu, makanya yang ngomong terus terang gak usah pakai kode. Jenengan tuh sok dibolak-balik. Kata bawa morse semakur, kata bawa telepati. Kenapa ibu? Apa toh bu? Nek gorong-gorong nek sate dong jikoki. Ayo ngomong toh. Pak, jikoki ini seluruh jikoki loro tenan. Loro tenan. Lu piro butuhnya? Loro patah. Mau bahasa awal ngomong patah. Makanya buat saya ibu-ibu harus punya stok kesabaran seluas samudra. Karena Anda menghadapi makhluk-makhluk yang bernama bapak-bapak ini yang kadang kalau saya dia nggak sepeka Anda. Karena mereka berpikirnya pakai logika. Loro ya loro, kalau dia tentu naik jenengan karena pengen bapak pengen ngomong loro. Kadang tahu kok itu kalau suami lagi ngopi itu dahsyat. Tapi kita juga harus punya stok kewarasan seluas angkasa menghadapi Anda sebagai makhluk yang gak jelas. Kenapa saya bilang gak jelas? Oh, jangan lewat nanti HP dulu. Muncul pesan-pesan banyak begini di video story. Takut apa ya? Aku tak ngerti. Apakah aku sebagai bojomu lagi? Makanya kita itu kalau saya mau mana masih mati basi. Karena tangan jadi jenengan begini. Makanya dahsyat kan wanita itu. Tapi kita salut ya sama ibu di sini ya. Kenapa salutnya? Anda pekerjaannya 24 jam non-stop, betul? Ibu non saya pun lagi hamil pun saya kasih hadiah nanti. Ya saya bawakan biskuit khusus ibu hamil. Ada lagi hamil lagi di sini? Cuma satu. Ada lagi? Ya karena kebetulan non saya kemarin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Saya dapat bantuan biskuit untuk ibu hamil sama anak-anak. Nah, alhamdulillah ini saya bawakan meskipun nggak banyak ya. Nanti saya bagikan terutama yang ibu hamil sama yang masih punya anak kecil. Ibu, Anda itu pekerjaannya 24 jam non-stop, gitu? Tanpa jeda istirahat. Nong BC sama anak cilik ya dibuka. Dengan kayak gitu ya. Makanya ibu bapak kalau Anda punya anak orientasinya gak ke akhirat capek ya. Gajal coba dirubah ketika anak buka lapak sama jenengan aneh lu rening. Rampung masalahnya. Tapi yang jenengan malah itu rampung akhirnya mau berbeda. Ya, itu yang terjadi. Makanya menurut saya ketika kita mandi kok kita boleh bisa anak buka lapak boleh selalu bebas. Kenapa tuh? Ya karena memang dia masuknya di situ. Jenengan boleh kita mungkin bakal begitu anak itu dari sini. Apa meneh bengi-bengi anaknya rewel pengen nyusu. Apakah ada jadwal khusus? Nyusunya jam 1, jam 5, jam 4, jam 9, dan seterusnya. Gak ada tuh sampai ceritanya. Apakah ada bilang? Rujak balik. Seyo. Tunda dulu, sabar. Kelas semaput anak itu. Ya tapi Masya Allah begini jam rolas tetap bukan si Kusoni bermakler ya. Siapa yang paling sabar kalau Anda malam-malam nyusul? Ibu atau ayah? Ayah dong, kan ayah sabar nyusulnya dulu. Ibu ini sabar dengan anaknya. Ini dahsyat ya, 24 jam non-stop. Ada lagi? Ada. Atau bayaran. Jadi dibayar semua. Nah setelah jangan, oh maaf itu nafkah. Nafkah itu sifatnya wajib. Nafkah itu ada 2. Nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah lahir itu 6 ya bu. Coba cek sandang, pangan, papan. Yang ketiga apa? HP, sasaran dan kuota. Sebenarnya saya itu diharapkan kuotanya berapa? Duit kota mereka ada HP apa mana? Ya makanya itu komplit ya. Sandang, tangan, papan, HP, jasa kuota. Bapak kalau belikan ini untuk istri kita. Tapi suami kita kan pun, Pak,
Tuhan. Ya kan? Gampang banget kan jawabannya. Padahal jenengan pengen coba cita-cita. Ya, nah inilah ibu. Nanti kita akan belajar bagaimana cara yang pertama ini bukan komunikasi. Sumbernya itu bukan komunikasi malahan. Dan kita seringkali kan dengar apa mungkin bahasa. Kunci utama kebahagiaan suami itu di komunikasi. Emang bisa komunikasi sama suami? Belum tentu. Ya, ada yang lebih utama daripada komunikasi. Nanti kita cari tahu. Sandal kawan papan, HP catatan kota itu nakah lahir. Nakah batin, hubungan suami istri, ada yang lebih penting dari itu. Mendengarkan istri kita ngomong. Karena ada banyak suami saya belum rumahnya begini ngomong. Mungkin ngomong terus, alah kok dulu tidak ngomong ke guru ya kan gitu. Ya, dasar kan suami kita. Makanya ibu-ibu di sini dan juga para bapak pastikan istri itu Anda harus paham bahwa beliau akan mengeluarkan 20.000 kata per hari. Kalau enggak, stres. Siapa yang jadi sasarannya? Anak. Nah orang bujuri, nah orang jibat tukang bodoh. Itu yang sering terjadi. Makanya bapak ibu fasilitasi istri kita untuk bercerita. Yang selanjutnya apa? Jangan lupa, ini penting, tapi sering terlupakan. Belajar memahami istri itu, tapi tidak perlu dipahami. Begini, caranya dicintai saja. Ibu kalau Anda dipahami itu susah. Mau takut mau kuliahnya, bu, mau kok, mana? Apa ya? Terserah ya. Bakso ya, mau ini kampus bakso. Ya ya, mau ini. Nah, sate, kamus. Saya kemudian, rumahnya besok kok. Akhir Ramadan tapi. Ya, makanya saya tanya. Karena kita 2015 sejak 2017 saya nggak pernah tanya. Karena saya mempelajari selama 2 tahun psikologi wanita yang satu nggak sudah ditawari. Jangan yang ditawari aja balik wanita. Bu, apa balik yang tidak pokok? Ya, seperti cepat tekan rumah, tekannya takon. Pak, ini apa? Hanya beli kan dulu. Makanya saya nggak pernah nawarin ke kotak sugoki. Yang pasti istri saya senang. Dia kalau makan berat, yang saya makan cuma 3. 1, bubur ayam tanpa kacang kedelai. Yang kedua, sate goreng kambing, lomboknya 3, kecapnya banyak. Yang ketiga, nasi goreng cabai 2, telurnya didadar, pakai mihun, kecapnya sedikit. Apa? Nek tak coba mesti kepangan dan jalur tangguh. Makanya menurut saya nggak pernah tanya sama dia. Karena apa? Setiap saya tanya jawabannya dia beli. Aduh, terserah. Apa? Sesuk akan dari warung terserah. Solusi bagi suami yang bingung istrinya nggak ditawari. Gue menulis kok ini banyak pun terserah. Ya, makanya bapak-bapak ini menurut saya hebat sekali karena sampai hari ini bisa bertahan dengan kita. Ya makanya ibu-ibu mulai hari ini jangan suka membandingkan kekurangan suami kita dengan kelebihan suami orang lain. Karena nanti jatuhnya Anda tak pernah bersyukur. Nih saya tanya nih, Bu, kita akan dapat surga hari ini. Hari ini ada yang sudah nyiapin air minum untuk suaminya sebelum berangkat ke sini? Angkat tangan yang sudah. Alhamdulillah. Saya kasih tahu rahasia, nanti praktekkan yang belum. Tapi rahasia ya, nggak usah kasih tahu yang nggak berangkat. Ini rezeki jenengan. Anda hari ini yang menyiapkan air minum untuk suami Bu, itu sudah Allah ibaratkan dapat pahala setara dengan orang yang naik haji atau umroh. Bayangin kalau Anda satu hari kok 3 kali nyepake, berarti sedina dengan boleh umroh betul. Pengen nyepake baru. Kok suami ambil untuk itu Bu? Betul. Dengan ibadat itu ganjaran modal mau poso sunah setahun. Berarti nek sedina ambil nyepake ini itu berarti dengan sedina umroh betul posone 3 tahun. Jenengan kok tambah rambut tangan muncul nih, nah ini sebenarnya loh. Orang rambut tangan itu oh ya saya rambut tangan itu itu tangan yang akan mengantarkan Anda ke surga. Ini oleh nyambung Hajar Aswad. Itu pernah lihat Hajar Aswad? Belum? Kalau mau lihat Hajar Aswad susah karena saat dulu aku pengen bermain pengen nyambung ya itu dengan arah maju itu kesyarat ya kalau mau beli orang-orang ini
diajar asmat kok ganggu berarti. Apa meneh semakin ireng bojone, semakin mirip dengan Hajar Aswad. Balik kerja disambut Hajar Aswad. Luar biasa. Ya, makanya ibu di sini dan juga bapak, tolong yang pertama itu bukan komunikasi. Ini saya tidak lupakan. Respect. Respect itu apa? Saling mementingkan kepentingan bersama daripada ego masing-masing. Suami yang bengok, ibu jangan langsung lebih bengok, apa mesej. Anda sakit hati karena Anda mengizinkan dari Anda untuk bisa tinggi. Tapi begitu suaminya kok nyentak, ibu cek dulu. Kenapa ibu suruh? Kok ada biasanya? Kesurupan? Kenapa ibu? Apa sebenarnya? Apa toh? Kok marah-marah ya? Kita tak bulan kok. Dari bulan itu aku ya. Sini cerita ada apa? Untuk itu lagi bahasa ini. Kalau itu Anda sakit hati karena ada yang mengizinkan hati Anda untuk sakit. Makanya itu Anda nggak bisa kontrol orang lain, yang bisa Anda kontrol adalah diri Anda sendiri. Makanya mulai hari ini ibu-ibu di sini Anda harus paham bahwasanya ketika Anda menikah Anda akan siap diuji oleh suami, suami akan diuji oleh istri. Selesai enggak? Kita akan diuji oleh anak. Selesai enggak? Kita diuji oleh orang tua, mertua, kakak, adik, ipar, kesehatan, tetangga, dan ekonomi. Semua orang punya ujian masing-masing. Saya jamin kesini orang sudah ada masalah dan beda-beda masalahnya. Tapi Al-Quran sudah menjelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa Anda dikasih masalah itu? Karena Allah lihat Anda mampu untuk menghadapi itu. Makanya lihat ketika Nabi Yakub alaihissalam dikasih ujian, dihilangkan Nabi Yusuf dan Bunyamin dari hadapannya, apa yang beliau ucapkan? Fasobrun jamil, maka bersabar itu indah. Makanya orang itu kalau bisa sabar itu nikmat. Kenapa? Karena meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini bukan karena kemauannya, tapi ini adalah Allah yang menginginkan. Makanya ibu mendidik orang lain yang jadi ujian untuk kita, atau kita yang jadi ujian untuk orang lain. Ketika Anda harus disuruh milih, kita biasanya memilih untuk orang lain yang jadi ujian untuk kita, tapi itu adalah pilihan yang berat. Makanya ibu sabar. Ya, anak kita saat ini adalah anak yang tumbuh di era digital. Bapak ibu yang saya hormati, anak kita mainan handphone kadang tanpa kontrol. Boleh nggak kasih handphone? Boleh. Yang nggak boleh itu adalah ketika main handphone tidak ada batasan aturannya. Jadi mulai sekarang ibu, anak kita kan sering tuh ngamuk, nangis kalau minta handphone, dan pinternya dia jalan handphone ketika ono tamu. Ono tamu teko, dia nyalain. Nah, HP. Arep silai mau wis dina bulan nanti ra silai kok isin ya langsung HP nah. Ya, itu yang sering terjadi seperti itu. Dan itu yang saya hormati, mulai hari ini Anda bosnya. Ketika anak kita sudah kecanduan, Anda yang harus tegas sekarang untuk muncul berikan aturannya. Jadi ketika anak minta HP, kasih tahu. Boleh, 30 menit ya. Waktu 30 menit bu, iya. Mau nggak? Kalau nggak ada habis sama sekali. Nangis, tinggallah sasa. Oh itu nyata dia sasa. Tinggal nunggu itu bahan. Kalau ada jaringan sobek. Nanti anak itu, karena tidak siharnya anak itu bergeromis. Jadi harus tegas di situ. Menurut saya ketika anak saya nangis minta sesuatu, saya nggak pernah turuti. Karena saya nggak mau anak saya menggunakan senjata itu setiap dia menginginkan sesuatu. Makanya nanti saya anak santun. Nah itu, makanya ibu di sini harus tegaskan supaya apa? Supaya kita memberikan yang namanya perlawanan ke anak kita bahwasanya ibu ini yang konten ekonomi sekedar nangis kemudian gitu. Ibu harus tunjukkan bahwasanya ibu bisa mempunyai di sini sebuah rule atau aturan yang harus diberikan kepada anak kita. Ibu tolong mandikan anak kita setiap hari, sesekali dimanjakan. Maksudnya gimana? Mulai 2 tahun, anak saya ketika mau makan, saya gogokkan kursi dan duduk makan di sini. Kok muncul tak situ, gogok sih, saya kompeti tadi. Sekarang makan kalau belum selesai dia nggak keluar dari kursi. Kenapa? Ada. Jadi makan, saya rasa tak kira kalau dia marah.
anak-anak zaman sekarang ya, karena apa Bu? Ya sensitif mereka ini, apalagi sudah dipengaruhi gadget, handphone. Nah makanya kalau saya di usia 2 tahun saya paksa anak saya untuk duduk makan sampai selesai. 5 tahun makannya apa yang kita masak kita suruh makan. Nah di usia 5 tahun pas ya Bu? Ada kentang nggak? Ada? Di kulkas? Mau? Mulai ini? Oh, boleh sendiri? Sudah 5 tahun belajar. Tapi nggak bisa. Yuk tarik. Ya jangan. Boleh ke kompor. Saja nanti jembek Bu anak saya mulai kompor ada boleh. Nggak bisa ya. Mau kentang nggak? Latihan lagi. Saya tegas supaya apa? Anak saya menyadari bahwasanya tidak semua keinginan di dunia ini dia bisa dapatkan. Karena apa? Karena kita mindsetnya udah salah dulu. Nanti susah anakku susah kalau bawa ini. Justru mereka harus lebih susah daripada bawa ini karena sudah zaman itu apa di bahasa ini. Ibu-ibu yang duduk di sini, bapak yang duduk di sini, kalau saya biar asal ini saya jamin lepas. Jangan survive di sana kayak kita itu. Di sana mikir sesuatu aku kayak sesuatu jajan. Anak kita jangan jadikan mereka generasi yang selfish. Apa melatih. Cipoke, cipoke, saya bulanke, ngurus sepatu cipoke, rupanya cipoke, habis itu beli. Bu, kapan anak kita jadi anak yang mandiri? Biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Kira-kira kalau ini tinggi, gimana caranya supaya kamu bisa ambil ini? Keren, ambil solusinya. Tapi hati-hati ya. Ibu kok kenapa? Menurutku anak-anaknya harus belajar berhati-hati. Makanya ibu di sini harus tegas sama kita. Sesekali mengajarkan, sayang terima kasih 1 bulan ini ibu bangga sama kamu karena sudah jadi anak yang mandiri. Mandiri itu bukan berarti nggak tunduk. Sayang Bu, hari ini mau ibu masakin apa? Boleh kamu ingin apa? Boleh dong, mau 1 atau 2? Yuk kita beli yuk, kita belikan aja. Dia akan dapat apresiasi di situ. Tapi besok kalau ada apa yang tidak ada yang kamu inginkan, kalau ada yang tidak kamu inginkan, ada yang kamu inginkan tapi tidak ada di rumah, kamu nikmati dengan rasa syukur ya nak. Karena apa? Karena anak kita harus bersyukur dengan apapun yang ada dari kita. Jangan sampai anak kita jaluk sampai jadinya lupa mengajarkan mereka untuk bersyukur. Karena di era digital ini anak kita nggak bisa makan, yang ini. Karena pada dari kecil kita tidak ajarkan anak kita untuk menikmati apapun yang ada. Padahal jangan dulu makan jangan diketahui pertama. Pokoknya jangan ngokok ini sore tinggal enak banget. Karena apa? Karena anaknya lekui, amalan yang ada hati jangan dulu. Makanya ibu di sini bersyukurlah kita hari ini bisa makan sehari bisa 3 kali. Dan pastikan tidak setiap keinginan anak harus terus. Kita ajak jalan-jalan. Jangan pernah katakan tidak boleh. Karena itu baru dijual. Salah satu bilang, kamu ini pajangan. Nah itu larang, ya. Lu larang itu nilai 1 tubuh, ya. Dari 5 itu kalau ada bisa beli murah, tapi orang nilai bayar larang. Jadi mulai sekarang jadikan standar bahan itu adalah sembrai dengan tumbas. Tapi jangan bisa beli aja, ya. Anaknya juga sama. Apa itu? Boleh, jangan yang dijual, diambil 1. Kata siapa kita mau pilih hari ini? Kalau minta sesuatu, bahkan untuk hal yang remeh-temeh pun mintanya sama Allah dulu. Karena yang bisa memberikan itu nanti Allah meskipun lewat saya, dia berdoa. Sudah banyak? Amin. Yuk pulang. Kata siapa Allah langsung mengabulkan doa kita. Sabar. Tak pulang seminggu, 2 tahun saya rata tuang-tuangnya. Memangnya setiap doa kan mengabulkan kalau nggak ada usahanya. Kamu sudah bisa belum? Iya. Bagaimana caranya supaya dapat duit? Ya tak kayak orang yang tabung. Nek kamu jajan seminggu, debit kalau saya tunggu di kerja. Kenapa? Jadi ayah juga sama, ayah kayak beli motor itu
ketika Allah menginginkan kebaikan itu untuk kamu, doamu pasti dikabulkan, usahamu pasti akan dijalankan. Tapi kamu tidak diminta untuk berhasil di sini. Kenapa ya? Karena bisa jadi uang ini yang mau kamu berikan itu bisa jadi kamu gunakan untuk kebutuhan yang lain. Artinya apa kunci? Tidak setiap keinginan anak hari ini harus kita penuhi. Itu ajarnya supaya kamu berdoa dulu. Lalu misalnya bagaimana anakku, setelah itu ibu berikan. Tapi jangan berikan kemudahan, ajarkan mereka menyelesaikan masalahnya. Next. Lagi. Nah, ayah bunda, salah satu tugas ayah dan bunda adalah mempersiapkan anak menghadapi zamannya. Sekarang zamannya sudah berbeda. Apakah ayah dan bunda sudah mempersiapkan anak untuk menghadapi era digital saat ini dan era depannya? Tentunya belum maksimal. Perkembangan teknologi digital tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, ayah dan bunda perlu terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat mendampingi dan memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan potensi anak kita. Tapi Bu, Masya Allah yang luar biasa. Semoga ayah bunda tetap semangat dalam mendidik anak dengan ketulusan, keikhlasan dan rasa cinta. Kayak ada di sini tulus, ikhlas, cinta. Ini berat semuanya. Yang paling berat ikhlas. Kenapa? Karena kita lupa bahwa anak kita adalah anak yang akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak Ibu yang saya hormati, Anda sudah yang ibu-ibu ya 24 jam bekerja tidak akan bayari, ya tidak akan bayari. Nah satu itu nafkah dadak ditagih, Pak satu Pak. Oh iya Bu, cukup nih, cukup enggak tombol bohong. Makanya saya nggak heran kalau Anda punya kalian itu pakai catatannya ya, menteri, repupon, desa wisma, RT dan sejenisnya. Karena suami lupa menanyakan bulan ini ada undangan nggak? Orang pilih banyak. Coba kalau suami ditanya seperti itu, lumayan bisa bantu loh. Bu, kalau undangan orang ini akan jadi kita pertama terus rakyat sebagai romantis, seket. Berarti romantis tapi mana? Ya tapi kan nggak pernah tanya. Memangnya dulu cukup ya. Hebatnya lagi nggak ada liburnya. Ini hari Sabtu, hari Jumat. Besok Sabtu, besoknya ada baru sehari akan. Pertanyaannya, tanggalnya benar atau enggak? Tanggalnya. Tapi sebenarnya liburnya apa? Ada yang mau libur jadi ibu rumah tangga sehari sih. Bu, masalah Bapak, padahal ibu mereka manicure, pedicure, putar, smoking, sambal, shopping. Bye-bye, Bapak ngomong anak makin masaknya ya, baik dipegang perjalanan. Tapi jenengan Masya Allah begitu melek kabinnya sudah karena begitu sudah status kompornya dulu sudah tidak apa nganter, nggak bisa. Wanita itu multitasking, godok baju, melibat tangan nih boleh kalian hubungi bahan saya kira salsa saya dengar nyambung saya kira bakal dosa aneh colokin anak cilik kaki susoni turu obrol gosong ya. Makanya saya nggak pernah kaget nek balik orang berjuga segini ya besok berita terbarunya ya kalau Bu melanggar Pak Isa angkat dulu kebiasaan apakah saya dilarang? Tak udah wanita itu sampai membayar rumah karena dia itu bekerja tanpa misi. Sudah fisiknya dipakai, pikirannya dipakai, keduaannya. Makanya itu yang punya anak lebih dari satu siapa antara dahsyat dengan itu. Makanya gak heran ketika Rasulullah Rasulullah ditanya ya Rasul jangan saya hormati dengan ibu dengan ibu dan tidak ibu benar. Kenapa? Itu bisa kita 24 jam bekerja, rawat bayarnya, rawat ini sering dibantu. Alhamdulillah, gitu. Sampai hari ini mustahil mau mengundurkan diri dari ibu rumah tangga. Yang saya berikan, dari banyak lagi, Anda itu sebenarnya kewajibannya cuma 5. Menstruasi. Kami para suami yang besar begitu kewajiban Anda. Ya, ibu kalau mau tahu Anda hari ini haid atau menstruasi, rasanya lagi diskusi rapena mulai sensitif kemudian jaga masuk apa beneran? Ya Bu,
ketika Anda bisa bersabar di situ, jenengan kan tak sholat, ya. Tapi dahsyatnya lagi, jenengan itu menjadi kode wong sholat. Isolasi ini tegas, makanya yang dikasih wanita. Kenapa? Karena wanita itu belum kuat begitu. Yang kedua hamil, kenapa bisa hamil 9 bulan bertahan? Tapi yang lama-lama saya hamil kata siapa? Ibu namanya tidak ada suami. Bisa hamil? Karena yang memberikan kehamilan itu adalah Allah. Hebatnya lagi, wanita ini bisa melahirkan. Ketika kita sakit itu hanya bisa maksimal 40 gen. Tapi Bu, ketika kita melahirkan itu sampai 55 sampai 60 gen. Itu tulang rusuknya kalau dibekuki. Semuanya anak kandung atau ada anak angkat. Besar biasa itu, ya kan? Dibuka, ya ada anak angkat ini. Nah, Al-Cesar adalah anak kandung itu sakitnya dahsyatnya luar biasa. Makanya saya pernah memiliki istri saya ketika melahirkan. Hari ini ketika istri saya marah tuh, saya hanya sami nawaroh. Saya dengarkan, saya taat. Kenapa? Karena aku kok melahirkan kalau kan bos kali gejel duel. Nggak, itu kalau teman tuh terbaring sekitar harus diurusi. Wah, ada diurusi di sini. Rasanya itu dari loro deh, belum dapat internet normal, ya. Itu peras kayak rasanya. Wah, dulu saya begitu lahiran itu waktu bingung. Ini kok begini semuanya. Pas begitu sama tuh yang sampai hari ini gak habis pikir adalah kok bisa cirinya semua waktu bayar ke diri semua. Kalau kilo pitokan, bayangkan lebar kue dijahit aku ngerok dokternya saya no. Bapak bisa ikut saya kerja. Saya didelok kue jahit, karena jahitan itu pancing kue dibius Bu. Dokter, mau apa data namanya berapa aku? Biar bapak saya setelah karpet dia rebut seni. Terus aku ibu dipasang saksi di sesok di guru. Jangan ibu menjahit kok kan. Makanya aku saksi rawani bener. Ya kenapa? Saya bayangin dahsyatnya wanita itu. Makanya ketika wanita melahirkan meninggal, suami rasa bisa. Karena bajian bisa dibilang. Ya, makanya orang hamil, orang melahirkan itu jihad fisabilillah. Kewajiban Anda. Hebatnya lagi, yang kelima tugas Anda taat. Yang paling berat, taat dengan suami. Makanya Bu, mulai sekarang, konten saya dari 2015, 2017 saya serang duit. Bahkan hari ini saya ke sini pun tadi minta duit istri saya. Bu, ada yang mampu berjaya berapa ya? Saya kata sama ini saya kata yang proktil bayangkan. Kenapa tuh? Karena laki-laki yang ada duit mesti oke berjalan. Makanya saya nggak mau. 2017 semuanya aku yang pegang. Saya itu rezeki dimanapun saya nggak takut. Saya cuma tugaskan ke istri saya, Bu, berapapun yang ibu dapatkan bersyukur. Ambil sepertiga. Ya ini ilmunya Utsman bin Affan. Ambil sepertiga untuk kita gunakan hari ini dan juga besok. Sisanya yang sepertiga kita gunakan untuk investasi. Sisanya yang sepertiga kita gunakan untuk sedekah. Karena apa? Karena saya tidak mau jadi orang yang tidak dunia. Saya pengen bukan dunia yang saya kejar, tapi dunia yang kejar saya. Caranya bagaimana kejar yang punya dunia? Makanya ibu-ibu di sini mulai hari ini jangan pernah merasa memiliki apapun di dunia ini kecuali keinginan. Karena Anda akan bisa kehilangan apapun yang Anda merasa miliki. Motor bisa hilang, dompet bisa jatuh, HP bisa hilang, anak bisa meninggal, suami bisa meninggalkan kita. Tapi keimanan jangan sampai. Karena apa tuh? Karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah kalimat pembuka kunci surga meskipun dengan dosa yang tetap sekali. Tapi selama masih ada keimanan saya bisa dijaga. Kalau kapan 30 tahun dengan dibuka yang terlalu tetap bisa berusaha. Makanya bersyukur dengan hari ini diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Apalagi usianya sudah 40 tahun, menurut saya banyak berdoa. Doanya kan Robi, Auzini, dan Askuro, ya. Itu adalah doa supaya kita dibimbing sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa aman dengan keimanan kita di usia 40 tahun, karena Allah itu Maha membolak-balikan hati kita.
40 tahun usia itu berarti sudah nuwun sewu petel. Sore itu namanya apa? Suruk. Sudah suruk. Koyok wis asar. Berarti sederet meneh tenggelam. 50 tahun Bu, berarti Anda sudah dibunyikan lonceng kematian yang kedua. Kok sudah 60 tahun, siap-siap akan persoalan surga bersiaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang disiarkan itu mengira besok masih hidup. Makanya ibu bapak di sini jangan terlena dengan usia muda karena saat mati tidak harus tua. Jangan terlena dengan kesehatan karena saat mati tidak harus sakit. Daripada kita sibuk berlomba-lomba untuk mencari hidup yang enak, persiapkan yang paling dekat dengan kita adalah mati. Maka persiapkan mati yang enak, mati dalam keadaan husnul khatimah. Banyak orang mencari orang yang mati tidak sempat menikmati hartanya. Dan teman-teman tugasnya baru buka usaha, ya. Tapi kalau saya itu dia masih muda, boleh kayak 34 tahun tuh stroke. Gimana? Ya, makanya ibu di sini kita manfaatkan kesehatan kita. Untuk apa? Quran surat Al-Fatihah sudah dijelaskan. Allah Rabbul Jinna wal Insa illa liya'budun. Kami bisa. Apakah ibadah itu hanya sholat, ngaji, puasa? Enggak. Segala sesuatu yang dengan lakukan niat untuk mengharap ridho dari Allah itu adalah ibadah. Dengan ngomong itu ibadah. Guru ngajar itu ibadah. Makanya kalau pengen sunyi kok dari guru TK angel. Ya, tapi jangan khawatir. Ibu-ibu semuanya di sini sudah resmi jadi CPNS, calon penghuni negeri surga. Nanti ambil hadiahnya di BCA ya Bu, bank cabang akhirat. Ya, dapat bonus langit dari Allah. Nah, ibu-ibu di sini, yuk kita persiapkan anak kita. Dengan apa? Ketulusan, keikhlasan, dan rasa cinta. Anda boleh sibuk kerja, tapi jangan lupakan waktu terbaik bersama anak kita. 5 menit, 10 menit, karena mainan terbaik bagi anak itu adalah tubuh orang tuanya. Anak itu ketika dolanan mudah-mudahan ngebondok itu kalau berdapatnya itu akan membuka seluruh hidup. Ini keren, bahkan mainan semahal apapun menurut saya udah itu. Jangan punya HP, tapi Anda bilang ini, Dek, mau main HP atau mainan sama itu? Kalau anak saya lebih milih mainan sama itu atau sama itu? Kak, gak usah main HP, ayah mainan mau enggak? Gitu. Jadi saya setiap malam tuh ada tradisi sebelum tidur main dulu sama anak saya, dua-duanya, sampai mereka saya tanya, sudah puas hari ini, sudah siap-siap kita tidur. Lalu saya tanya jangan cerita, sirona berdia. Untuk apa? Anak saya lebih mengenal nanti supaya idolanya itu nanti cuma Nabi Muhammad sama bapaknya saja. Karena saya yang pertama ini perempuan tuh. Ya, supaya apa? Supaya nanti saya setiap hari tidak ingin anak saya itu segan sama bapaknya. Jadi saya ingin dia itu dengan bapaknya itu bagaimana. Jadi ketika saya pulang aja, ya, ada gitu, insur dulu kok, ayam dulu apa kakak dulu. Kita kayak cacing ya, dicium. Namanya yang dicium dulu. Apa ya gitu, kita insur lagi sampai akhirnya anak saya jadi. Saya perlu saya ucapkan terima kasih. Jadi besok pun teman saya pun supaya anak kita ini tidak kotor di dalam orang lagi. Yang penting sosok ayah ini harus hadir. Ada yang punya anak perempuan barat? Oke, Bu, hati-hati. Jangan kalau pulang nanti bawa seperti ini. Ada yang punya adik, ada adiknya. Ada. Biasanya kita untuk mengenai ini sih dari sini cilik. Ya, oke. Nah, bajunya dulu. Mengadili disayang ya. Nah, ya gitu kan. Bu jangan pernah bilang ngalah lagi. Gak bisa. Dia masih anak-anak ngalah. Mau jelasin boleh atau ngalah? Pokoknya anaknya adik gitu. Dan menurut saya Bu, ketika Anda punya seperti ini bagi adik nih, nanti lawan kebutuhan pasti itu Bu. Karena adiknya kadang sama sekolah aja. Buat nelungo kakaknya tau. Nuwun. Mas adik deh. Mau ibu nek mana siji? Nah,
bilang apa dulu? Ya, saya dari kecil nuwun saya rumus kentok, bahkan punya adik sekalipun adik itu tahu itu naik siji loh. Selalu saya dapat. Kenapa? Karena saya lebih berhak dapat itu. Karena sebelum ada adik, saya selalu dapat ini. Masuk doa adiknya orang tahu itu mana? Jadi bapak saya kasihnya ke saya terus. Begitu orang adik, dia bilang gini, Mas, mereka kerja adik. Oh, jadi ini yang siji, adiknya dibagi yo. Iya Pak, akhirnya saya kasih. Begitu saya kasih, bapaknya kerin adik saya. Ini berarti dulu, besok saya sampai beli hadiah, beli oleh-oleh, beli apa-apa, masuk di meja, ya gitu. Jadi sampai hari ini pun kebiasaan itu masih ada. Jadi bapak kalau punya apa itu suka langsung ke saya. Ini sampai anak-anak pulang, saya orang tak bagi adik ini. Ya Pak, bagi adik baik juga. Jadi ini mau kamu tak tawari tapi bukan di sampean. Ini pun matur kamu. Saya juga ini buat sama adik saya. Mas, ibu berhasil. Ya, betul. Dan kemarin adik saya kerja Bu, untuk bayaran saya itu 300. Pulang kerja langsung ke rumah saya. Mas, aku dia kok teh deh. Aku kalau tak sundingnya, Mas bayaran bodoh. Syukur dari senang. Ini masak di kopi 300 belum saudara deh. Oh iya, dua loh. Ah, gelap. Iya kan? Aku kan adalah lalu Mas bisa mukul bayar. Oh, juga tuh aku. Adik saya langsung rupanya malah. Salah aku. Tak galau ibu. Terus saya masuk, gitu pas mau pulang, saya pamit. Oh Mas, oh iya, ya dia ini apa? Sakit. Hilang. Wes juga satu kumpul tak kemarin iya. Ya Mas. Hari berikutnya tak tengok. Mak, ini kayak ada orang ini mana terus tersebut. Ayo dari mana terus. Nah jadi di situ Bu, kemarin kita konser ditanya sama bapak saya. Kan ada rumah masih naik kok masih boleh. Nah, adik kita komunikasi sana. Dek, kan nanti ngarep pembuli. Mas apa nanti? Aku orang feedback Pak Ewe. Besok kedua aku udah jadi ganjaran Pak Ewe. Jangan aku potong. Jadi kita orang kehilangan bangsa. Kenapa? Karena dari kecil kita diajarkan untuk jadi orang kaya. Orang kaya itu ngasih, bukan minta. Jadi itu kalau mau jadi orang kaya mentalnya ngasih dulu. Ya, jadi kan jadi 1.000. Ya ada pengasih ke orang lain. Hanya daripada 1 juta jadi lebih. Nah, tapi Bu bukan hanya sekedar itu saja. Makanya mulai hari ini dulu di sini, kalau pengen jadi kaya, mentalnya harus kaya dulu. Ngasih. Orang tahu benar itu BLT kasarnya, apa mereka sebagai status, ayo sih dibebas sih cara kamu lain. Ya justru Anda bersyukur ayo BLT. Karena apa? Saya selain akhirat, yuk, Pak Bukul ini nomor BLT-nya bisa. Aku biar betul itu. Dengan 12 kok lebih suara itu jadi kemana sangat sih saya takut dia lempar sekolah di kok gimana. Nah makanya non saya ibu jangan pernah iri dengan rezeki orang lain. Jangan pernah iri dengan rezeki orang lain karena rezeki itu sudah tertangkap dan tidak mungkin tertukar. Hati-hati karena yang bisa mengganti kita itu adalah hasad. Hasad itu rasanya mau lihat nikmat. Ya, jadi karena nikmat itu bagi yang lain diri terus ya itu. Nah makanya banyak banyak istighfar. Karena apa? Hati kita ini kadang sakit tapi tidak terasa. Iri, dengki, hasad, ghibah, namimah, terus dendam. Nah itu adalah penyakit hati. Makanya itu kalau sering sakit dicek dulu. Caranya bukan berobat tapi tobat dulu. Dia sembari dengan bersyukur dikasih sakit itu karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Anda butuh, saya kemarin kesandung lorong banget. Saya punya 2 pilihan. Arab muntah, muni-muni, ngamuk karo sing tak sanggup, utawa saya ucapkan satu kalimat yang membuat saya itu ridho. Saya ucapkan itu saja. Alhamdulillah. Kesandung, karo tuwek metutai, tekan rumah. Napa ya? Sandung. Kok iso? Ayo kok iso? Ya cek bisa ngono kan sing kita moto. Hari ini kira iso dulu. Jadi Bu, ketika Anda kok dikasih nikmat dan ucapkan alhamdulillah itu biasa. Tapi kalau Anda dikasih musibah Anda masih sempat ucapkan alhamdulillah itu baru luar biasa. Kenapa? Karena Anda selain hidup boleh ridho dari Gusti Allah, Anda juga ridho terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Next, setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Artinya apa?
Alumni madrasah sekolah, yes. Bapak adalah kepala sekolahnya. Jadi BA Aisyah Kertosan yang selalu menyanyikan lagu ayolah maju teruslah maju ikatan guru ustadz apa saya 5 tahun di Aisyah sampai akhir masih punya foto Aisyah sama foto Muhammadiyah. Jadi saya 2015 mendirikan lembaga sendiri. Sebenarnya nggak mendirikan, cuma tidak ada. Akhirnya zamannya jadi kepala sekolah di sini. Saya dulu di TKS di Mundilan. Ini jadi ibu, bapak harus paham bahwa BA Aisyah Kertosari ini bukan laundry tempat anda mencuci pakaian. Bu, yang penting anakku iso maca, nulis, ngitung, sholat, hafalan, bayar kira-kira manut. Kayak gitu bu. SPP-nya berapa satu bulan? 150. Ada slide-nya? Belum. 150 hitungannya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 11. Murah. Kenapa saya bilang murah? Karena kalau 150 dibagi 30 bisa hari berapa? 5 anaknya sing iso pipis dhewe diajari pipis dhewe, diajari sholat, diajari ngaji, diajari 6 itu aspek perkembangan yang kalau dulu itu merdeka sekarang jadi capaian pembelajaran. Anak ngerti Gusti Allah, anak ngerti ibadah, ngerti sopan santun, etika, tata krama dan lain sebagainya. Tapi itu percuma bu kalau di rumah kita tidak lanjutkan. Makanya ibu tolong mulai hari ini banyak tanya sama gurunya, bu temanya bulan ini apa, hafalannya apa, hadisnya apa. Nanti di rumah itu jenengan yosi tahu. Harapannya supaya apa? Kodoh nih rumah orang sekolah kan. Anakku, Iya ya. tadi belajarnya surat apa? Surat Al-A'la. Bisa nggak? Belum ya? Ayah sudah bisa. Mak beneran. Coba. Kita ngaji ya. Nanti harus menang, harus bisa ngelain ayah di bulan ini. Oke ya. Dia nggak punya sosok sparring partner di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu sanuqri'uka fala tansa. Ayah kok tahu? Aku gak mau kalah sama ayah. Ayo harus kalahin ya. Iya. Saya sama Hasan selalu seperti itu. Kita berkompetisi kalau di rumah. Tapi biasanya hal-hal yang sama dulu. Udah apa nih? Saya nggak boleh kalah. Kalahnya boleh menang. Nah itu kita buktikan 3 hari saya dites. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wama adraka mattariq an-najmu sakit. Kok bisa tuh? Oh, saya kalah warnanya ayah. Orang semangat dengan apa lagi? Nah, jadi menurut saya ibu sejak dalam kandungan ibu harus tahu suara yang paling jelas terdengar oleh anak itu suaranya bapak. Usia berapa? 4 bulan. Ya karena di semester pertama kan mulai fase fetus, genital, embrio. Dan setelah embrio itu bu usia 4 bulan itu menurut saya aktifkan tuh. Ya makanya langsung jantungnya berdetak. Lalu mengalirkan darah ke otak, lalu memberi perintah kepada telinga sebagai indera pertama yang berfungsi untuk mendengarkan. Makanya ibu suara yang paling jelas terdengar oleh anak itu adalah suara bapak. Ibu bisa buktikan tanpa adanya bapak, dengan mulai anak Pak Agus, Ramadan jajan sekolah segitu Pak. Ramadan ada Pak itu. Saya jamin dia 180 derajat langsung lagi. Nah orang kayak gitu. Jajan bapaknya singapa? Wah, tunggu. Kenapa? Karena ayah itu meskipun malah menurut saya itu hati pertama kali yang akan dia gunakan. Makanya bapak punya itu hati. Nah ibu kan kayak suara ngancam, wah, dari mau kan jangan sengaja. Anak itu Lana, dan sampai hari ini belum pernah ada bulan.
bukan tidak pernah Anda bab, karena begitu Anda bab, bakalan ya. Bu, kalau mau ngajar buktikan dong, ya, jangan ngajar tok, ya, Bukan. ya. Apalagi anak era digital ini lebih kritis, makanya dia akan percaya kalau ada buktinya. Makanya kalau ngajar buang kenangan, saya juga sama. Nah, orang kritis, anakku berguyon di kata kami, anaknya Bude, ya, berguyon, kakak, maaf, kayak nggak nyaman, kayak nggak biatir. Kalau nanti berguyon sampai 3 kali saya jadi ke pantai kita pulang. Dipikirin aku kalau buat ini ngajar tok. Berguyon 1, ya sebenarnya 10 kilometer guyon meneh. 2, kesandung nonton parantritis atau CPR guyon meneh. Mandek serat kayak gitu. Berapa kali ini? Pulang. Ayo, itu bukan udah pandai. Oh, 2 kali. Nangis sepanjang jalan. Saya pastikan dari besok lagi kalau ayah ngomong apa tidak didengar ya tidak itu akan jadi kenyataan. Makanya sekarang Pak ini jam berapa? Iya, aku mandi. Melayu. Rumus suara aja kok jadi dorong laku. Bapaknya. Oh iya, ada. Kayak gitu. Kenapa Bu? Saya nggak mau anak saya cuma soleh atau solehan. Anak saya harus jadi anak yang fakih. Fakih itu paham agama, rumah dan lain. Yang harus belajar tiktok. Kak, sholat udah. Malah anak saya isi saya. Ayo ya, Ustaz. Ya, kayak dari ada mandi. Itu kan bilang sholat, bukan bilang mandi. Astagfirullah. Aku sebenarnya orang jadi hati-hati kalau jawab pertanyaan anak. Oh, so bagus. Karena itu akan menentukan kecerdasan anak kita. Kok bisa? Oke. Ibu, saya tanya, yang ngajari anak kita ngomong siapa? Jenengan atau bu guru? Ibu, kapan ada ngajar ngomong sejak dalam kandungan? Siapa yang ngajari jenengan? Nggak ada. Itulah namanya feeling dan juga insting alamnya seorang ibu. Namun, adik saya nendang yang apa? Kalau sejengkel, nggak ada. Jenengan senang. Aduh, ada kalau ya, sistem ya, nggak ada. Saya begitu anak nendang, tak selesai dulu. Nonton orang, ya, anaknya jak ngobrol. Isok kalau ketemu ibu sayang, ya, begitu wis lahir, nah, jenengan amnesia, anak coba, anakku, ya, nek ani dadi anak iso ngomong. Hei, hei, hei. Aku jangan sampai sekolah. Hei, bunyinya kayak gini loh, Bu. Ya Allah, kebangetan. Tapi kan anak iso, mengguyu. Ayah panggil, ya dipanggil siapa? Ayah dulu kan? Ayah dulu aja, ayah. Ayah, ayah. Rana cekele, Rana sebelin, Rana stresin, dengan senengnya. Ayah sampai anaknya akhirnya bilang, Ayah, bisa bener. ibu, 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 ayah. Loh, kok bisa? Nah, Bu, Anda sabar kan esok awal sore begini ngajar kayak gitu. Saya anaknya benar sih sama ngomong. Bisa, dia naik levelnya. Apa? Banyak tanya. Mas, itu apa? Belum, Apa tak? sinding, Itu sindodo, yang itu. takon terus. Kalau sudah pintar ngomong, jangan pintar nanya. Makanya ibu harus bersyukur anaknya jenengan kok semua yang takon anak sama anak sukses. Kenapa? Najwa Shihab udah takon ibu. Aiman Wicaksono. Hampir sebagian orang yang ilmu public speaking yang bagus itu sombong cara ngomong. Bukan para suka punya kami kalian atau kalau dulu kita kenal namanya Mustika Rendeng, membaca dunia dengan berita atau TNI. Ya, ibu orang-orang atau anak-anak yang banyak tanya itu adalah anak yang cerdas. Makanya ibu itu bersyukur. Lalu umat terus satu bulan, yes. Siapa yang ngajari anak kita bisa berjalan? Ibunya, bukan gurunya kan tetapinya. Sejak kapan? Sejak anak sudah lahir, dengan itu naruhnya salamnya. Ini patrasasi dulu diajari mengkurang. Bu nggak ngerti dengan jadi sopo bisa mengkurang boleh seperti internet, tanya bidan dan lain sebagainya. Wes mengkurang, ngomong. Akhirnya berangkat dengan mensimulasinya bahwa bal dibeli itu. Anak itu dengan sekolah. Nani, karena jika nek, nah mereka ngomong. Ayahnya apa? Yang
Ibu, kenapa sih mesum? Onanya nih, enggak apa-apa, coba lagi ya ya. Angkatnya kakak itu angkat. Sampai akhirnya sekarang itu sholat, dia punya level selanjutnya mulai. Dan sekarang apa yang Anda minta? Apa? Sekarang ini nakal gak terbukti besok adanya berjalan itu itu. Hati-hati, wanita ketika menjadi ibu punya senjata yang namanya lisan. Nah ini ibu tolong kalau punya mereka sekedar buat selain ini dicatat selesai ini sinyal PHP. Ya Allah, jangan terlalu anaknya pengen aja enggak orang mereka orang sebenarnya bulan dunia kok ada panjangan kok dan orang kan lagu ya orang itu mainnya apa ya dan dengan adanya ibu tenang banyak ibu lo orang ada turunnya malah subur ya kayak gitu bu anak sekarang mau soal terus masalah nih salah si mana masalah itu kan dari itu kan yang senengkan akhirnya terus dia tetap dengan si repot itu apa mau tuh lagi makanya nek jengkel tetap tuhannya sekarang itu kebiasaan juga dulu sih ya kan larisannya dengan mandi makanya yuk dan domba sing ada lari so latar ke belakang supaya besok sebijak udah anak tua ya ayo kenapa bagaimana kita akan bicara yang menyenangkan yang membuatkan ini ya sudah mau iwal itu gue main kata-kata masa kecil kurang bahagia biarin aja kenapa? Karena saya bahagia hari ini bersama dengan anak saya Nek, masa kok ditelurke aja itu? Pak Aceh Pak, dunia terbaik itu yang penting dong aku yang lah saya tuh baukan aku pengen Ceng, angkat kok Ibrahim kok lah, dari ini Aceh itu kalau aku jalan orang Treng, kan dulu itu lahnya Aceh tapi ya, luwe aja kata apa? Yang penting gue seneng aku ratusan nih gue belajar gitu jadi ibu mulai hari ini ketika kita bersama dengan orang lain kontrol lisan. Ketika sendiri kontrol pikiran. Ketika kita sudah di atas kontrol kesombongan. Jadi biasa saja. Nothing special. Jadi yang tadi dibacakan oleh ibu pembawa acara tadi itu bukan karena saya. I am is nothing, Allah is everything. Jadi saya bisa berdiri di sini karena dapat ridho dari Allah. Yang kedua juga dari kedua orang tua. Tiga berkat dari ibu saya. Makanya nggak bisa kalau tidak punya tiga hal ini. Makanya ibu bapak sekali lagi doakan ya sebagai orang tua mustajab terutama ibu ya makanya ibu habis sholat ya dengan kenal Rasulullah apa misalkan akhlaknya adabnya kedermawanannya itu habis doa dengan tambah gini Allah jadikan akhlak anak saya seperti akhlaknya Rasulullah jadikan kedermawanan anak saya seperti kedermawanan Rasulullah jadikan keteguhan keimanan anak saya seperti keteguhan Rasulullah apapun yang dengan tahu tentang Rasulullah doa karena itu akan membekas ibu terutama bapak boleh saja tapi yang lebih jarak itu nanti ibu yang ibu oke, next bu nah apa itu era digital bu next ini dia era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan jadi kalau saya dapat berita atau informasi di grup keluarga, grup pengajian, terus dengan akhirnya tidak tabayun dulu, dengan itu sebarluaskan. Nah, seringkali seperti itu ada di grup keluarga, share-sharean, malah kasus penculikan. Ini saat ini sedang digemparkan dengan isu kasus penculikan. Nah, ibu
stay cool, tenang, senantiasa waspada, tapi segala sesuatu kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu setiap pagi itu anak kita cium di sini, namanya bulu-bulu, namanya cuma doa. Segampang aja nggak bisa yang susah. Rabbul Alamin. 3 kali tambah Quran surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Minta ya Allah jaga anak hamba, hindarkan dia dari dosa zina, karena hamba tidak bisa menjaga dia selama 24 jam. Maka setiap dia di luar pengawasan hamba ini ya Allah, tolong kasih dan berikan keselamatan dan keberkahan untuk anak hamba. Lalu cium telinga, ini cuma kasih sayang, cuma doa, cuma kasih sayang. Pipi kanan kiri-kirinya adalah ciuman persahabatan. Lalu setelah kita dicium tangan oleh anak kita adalah cium tangan anak kita. Iya bu, sama anak kita kan nyambung tangannya sebenarnya. Ya nggak seperti, ya kita ngambil tangan itu, ya. Jadi yang dicium itu, ya terus ya, wallahi tangan ibu ini yang ada cium, yang dicium oleh anak kita telah akan mengatakan sesuatu di akhirat. Dan ibu yang cium tangannya anaknya jenengan orang-orangnya anaknya berbis. Ya misalnya ngomong sok ganti tangannya anaknya udah berbis, jaduan ya. Rasulullah itu suka mencium tangan terutama anaknya. Nah, itu setelah itu kita belajar bacaan Quran surat Al-Isra. Alhamdulillah semua. Lalu setelah selesai minta supaya anak kita diberikan yaitu kelembutan hati untuk menerima nasihat dan tidak menggunakan kefasihan bicaranya untuk berdebat orang tuanya. Tapi dengan catatan, orang tuanya saya sering minta-minta dan juga orang tuanya saya dulunya di sini. Ya, maka apa ya? Kita akan memberikan contoh untuk anak kita. Ya, makanya ibu teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet. Next, ibu bapak harus paham setiap perubahan meskipun perubahan yang lebih baik pasti ada ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itulah yang harus diadaptasi menjadi kenyamanan. Next, bagaimana perkembangan teknologi digital? Next lagi. Oke, ini revolusi digital. Mulai dari telepon duduk sampai telepon ini kalau nggak salah Motorola, Motorola, ada yang Nokia zaman dulu, Ericsson yang ada antenanya, tapi itu bukan handphone Anda 1310, 3315, Siemens C25, Siemens C35 atau Sony Ericsson C100, yang Motorola sebetulnya itu lebih berapa? Kartunya simpati, kartu as XL jempol XL bebas, Indosat M3 paket SMS 5.000. Dan Anda pernah SMS-an sama laki-laki. Dan ketika habis SMS-nya jangan bilang bagi ibu, gak usah balas ini HP ibu. Siapa laki-laki itu? Di mana dia berada? Dan Anda pernah teleponan bengi-bengi jam 12 sekali esok jam 5 karena ada gratis teleponan, ya? Kenapa kok tahu? Ya karena kita hampir sama masanya. Ya sekarang sudah zamannya berikan di tablet, iPad, smartphone, Android dan juga iPhone. Nah inilah yang beralih sekarang dari analog ke digital. Televisi aja sekarang sudah televisi digital. Ya, ibu next bu. Nah, ibu pernah bikin seperti ini? Nah orang yang bergador, sak semen, anak kita dulu tuh dari mainan ini, tidak tahu dengan yang ada di siapa pun. Itu kerennya Anda, generasi Z dan generasi X. Generasi X ini adalah orang yang luar biasa karena bisa bikin rumah-rumah yang dengan memanfaatkan bahan sederhana. Ini namanya problem solving, penyelesaian masalah. Ya, anak kita sekarang ini sudah tergerus dengan gadget. Makanya menurut saya dia ini kalau disuruh gali-gali kayak gitu tetap gantungan dengan gadget. Jadi kan kalau nggak bisa dulu pernah buka kamus atau Google yang kita zaman dulu namanya PAL dan LPL, Rapal Rekul kan. Nah itu Google yang kita zaman dulu. Anak kita malas baca. Kenapa? Karena sekarang orang sudah instan. Next lagi bu, ini mainan layangan, ya kayak gitu. Ibu paham nggak sih filosofi layangan ini? Ini laki-laki bendakinya lah perempuan. Kenapa? Laki-laki orang yang kenceng ada dulu di tempat ya. Tapi dasarnya wanita ini bisa satu laki-laki. Ya. Makanya Maulana sensor dunia resiko dan besar dari kucing.
Kita tuh kalau nggak ada perempuan nggak ada istri, kondangan gaya macam situ. Halo bro, mbak, baik. Ya cara lo betul nih. Halo bro, siapa ya? Temanku. Halo mas Anda. Halo mbak, siapa itu? Temanku. Jadi kok kucing, ya? Meton, rambut lucu nih. Kemudian ada biasa. Waduh, bukan itu. Dan cara begitu. Ya. Halo bu, gitu. Ya karena itulah makanya wanita ini bisa seperti benang yang bisa terlayang-layang. Ini ya, makanya ibu di sini bijaksana mengatur suami kita. Makanya ibu harus paham suami itu hobinya kayaknya jangan gimana, hobinya jelas mancing. Udah biarin aja. Kan kamu udah hobi baca mancing. Naik ke sore banget balik. Ya, mancing nggak? Oleh itu, ayah di mana toh? Ini kan jadi budaknya ayah udah kerja seminggu. Allah mana lucu. Oh mancing lain toh. Itu nomor. Ya aku dulu ya. Orang aku jangan aja mau ngomong. Apa-apa. Jadi jelas mikir coba aku mau lagi kan. Besok baliknya aku ayah nanti ya. Boleh tenanan bu. Yo mas toyo. Ya. Pak ini baru berapa lama? 3 jam. Iya, karena kok ayah apa nih? Ya 3 jam. Ayah merantani dulu pemain kira iso maju loh. Cepet pemain maju. Nanti bae, mari ngobrol dulu. Sudah seperti nanti masih kira dia Sherlock ya. Tarani kancani nek perlu. Jadi kalau saya iwake mau anak buat dia belum kasih terus mana yang mesti dimasak gitu. Ya, saya pernah nggak pernah bilang kita punya hobi. Istri saya tahu hobi saya banyak. Hobi saya cuma satu, itu saya hobi ngomong. Ada di Pak Besar, ada di Pak Pasar, melu. Oh melu kayak gitu. Makanya ibu wanita itu tidak bisa dimengerti tapi dicintai. Iya, kita cintanya ke wanita yang marah atau apa dan sebagainya. Sedangkan lagi itu lucu, sehingga aku salah lucu, pokoknya yang menulis anggap saja dia sedang depresi. Nah, makanya saya ketika pulang, apa yang harus saya katakan ke istri saya setel dulu, karena saya capek, istri saya baru capek di rumah. Makanya pastikan sudah di rumah saya yang istri harus bahagia. Assalamualaikum. Ayah pulang. Ibu saya di depan saya yang pertama. Yang pertama, ayah dia juga akad. Ayah pegang nanti boleh. Akhirnya saya pegang. Nanti makasih sama kakak mau berbagi kasih saya. Kakak makasih ya mau berbagi kasih saya sama adik. Dan saya sini jadi. Apa yang saya katakan itu? Bu, apa yang saya bantu? Kenapa? Karena ini saya yang capek dari sana. Ketika mereka mengatakan melakukan biasanya saya yang capek. Karena kita itu bukan gawean itu tapi gawean kita. Ini kita bareng-bareng. Nah, makanya ibu bapak di sini harus bareng-bareng. Karena kita kalau menikah itu respect, harus saling menghormati, menghargai, mengisi, memberi, menerima kebutuhan dan kebutuhan masing-masing. Semuanya, ya. Kalau kita belum seperti itu pun doa supaya kita berdaya. Ya, kita doakan suami karena ada saudara yang bersabar. Oke, setelah itu apakah suami belum dicintai? Ya, suami itu penting saja. Ya, oke. Next, ini ada anak kita yang bisa mainan kemudian. Atau masih ada mainan kemudian di rumah itu masih ada ya, luar biasa. Next lagi. Nah, kita pernah punya catatan sejarah adus yang belum dari sisi lari lebar. Bahkan berikutnya tuh dorakan hebatnya harus semeter, ya kan? Kenapa? Karena zaman dulu ini belum ada handphone. Ya sekarang pun ratusan siswa-siswi SMP dari SMA di Ponorogo minta surat dispensasi ini. Hanya dulu. Kenapa alasannya? Habis ini ada alasannya. Next, beli belian, ya tinggal beli ada Maret dulu, Februari bingung. Ini zaman kita dulu ya dulu. Ya Allah, next lagi bulan 4 di dunia. Ya, jangan kreatif sebenarnya. Bawa konteks
kabeh muni. Dikampanye-kampanyenan ya, desa ya. Nah, dolanan itu wayang ya. Mungkin ibu-ibu di sini biasanya mas-mas yang punya seperti ini. Next, long bubur ya. Next lagi, zaman sekarang. Nah, ini mainnya gadget, ya. Apalagi apalagi, nah, anak kita nggak bisa jadi. Ini bapak ibunya ahli. Beli kertasnya yang wangi, reganya 100, merah 100 wangi lah. Warnanya pink. Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah. Sebelumnya aku minta maaf jika kehadiran surat ini telah lancang mengganggu aktivitas belajarmu. Aku hanya ingin berterus terang dan jujur pada diri sendiri bahwa aku suka sama kamu. Semenjak aku mengenalmu, rasa itu mulai muncul hingga kini. Sebenarnya kamu gak marah atas kejujuranku ini. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Buah manis di atas meja, kamu manis aku yang punya. Hebatnya lagi, surat ini kita titipkan kepada teman kita sebelah. Jebule konconya seneng bawa ini. Aduh, nasib elek, nasib elek. Wes begini akhirnya dengan nyetel apa tuh? Radio Jessica FM. Sekarang apa? Dear Memory, men, aku dulu pernah punya kisah masa remaja. Ketika aku mempunyai orang yang aku taksir, tetapi ternyata aku salah menitipkan surat pada teman sebelahku yang ternyata mencintaiku juga. Ya, oke, surat ini ya, sampai akhirnya orang sudah dibede, orang sudah dibacakan yang kelas, terus pokoknya macam-macam. Ya, next lagi, ada pernah lihat ini? Namanya pager. Ya, pager ini dibolehkan zaman dia kayaknya harus satu. Wow. Ada lagi nih. Titit, pager titit, begitu begini. Nah ini SMS dulu. Yang terkenal yang Motorola ya. Next lagi. Nah ini ada perkembangan handphone. Sampai setelah itu muncul era BlackBerry. Meskipun BlackBerry bu, meskipun HP kita Nexia dan Cross ya, nggak apa-apa. Yang penting kita punya BBM kan gitu. Dan juga QWERTY. Sampai sekarang itu belum HP-nya sudah Android. Ya, itu sudah 5G. 4G, 5G tidak ada. Tapi di Jerman 5G-nya lebih canggih. Jadi kalau naik ojek itu sekarang taksinya itu serasa orang sopir. Namanya mobil otonom, sejenis Tesla. Jadi kita minta dijemput di BR Kertosari, nanti mobil itu datang sendiri. Dahsyatnya bu, awalnya mereka memang ngedeni. Orang sopir itu langsung dia. Di Jerman itu biasa, ya. Terus helikopter itu pun sekarang jadi taksi di sana, tak Uber namanya. Nah, itu kemajuan teknologi inilah yang dulu didasari dari era HSGPA, terus GPRS. Ini pernah dengar kata GPRS ya? Dulu kita pernah download musik di Staffaden atau mainan baterai. Nah, kita pernah download musik di situ, tapi sebelumnya kita kenal yang namanya ini. HP ini yang menjadi saksi sejarah. Anda bisa edit lagi. Di belakang sendiri namanya komposer. Oke? Saya ingatkan lagunya. Ya, itu lagu kita. Ya, dan Anda pernah pasang editing gratisan. Ya, lagu yang diskati. Jangan lagi kau sesal, ya, itu. Anak kita nggak ngerti bu ini kayak gini. Jangankan HP, coba ada kasih lihat mesin ketik aja dia bingung. Ya, komputer kayak tulis apa aja dia bingung. Makanya ibu-ibu di sini adalah orang yang ngerti bagaimana revolusi teknologi dari jadul sampai sekarang canggih. Makanya ibu di sini disebut sebagai imigran di era digital. Ya, dan dasarnya lagi ibu di sini kita punya kenangan dengan ini. Next lagi. Nah ini, BlackBerry kita inginkan tapi realitanya Cross, Nexia dan sejenisnya. Bold ya, oke, gak apa, mito ya. Nah ini bukti bahwasanya anak lahiran itu bisa langsung difoto. Makanya anak lahir sekarang itu sudah kenal dengan era digital. Next lagi. Nah kita pernah punya kenangan dengan ini. Dunia dalam berita, anak kita nggak ngerti bu. Makanya kita harus bagaimana bersikap sama anak
kita masih stay kan, belum ini ya. Next lagi, nah ini kredit kita. Materi berwarna etika, simpelan ya. Terus ini lah lemida. Ada TPR itu tidak punya. Ya. Tahun 90-an muncul TPI. Masih ke TPI? Coba lanjutkan. TPI. Kita udah tua berarti ya. Dengan diadaptor muter-muter kamene, maknanya jogo bosen ya. Maknanya jogo muter-muter kamene. Ibu, Nana. Ini kebablasan atau mungkin detail. Ya. Tontonannya pangkul jembreng. Enggak mendesa batu sing ngarso. Sini TPR-nya juga masih baru. Jogja kan? Ya. Terus apa lagi zaman dulu ya? Arena Ceria. Terus TPI tahun 90-an jenengan nontonnya India. Sahabat Bima Sarukan, Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Akshay Kumar, Sunil Shetty. Next. Masih ingat? Sekolah Wibowo ganti Adam Yuda, Renol Pamaduyan, nanti tamat kebiye. Nah, masih jadi inilah sinetron Indonesia ngomongnya masalah atau solusi. Makanya nanti solusi tidak rolas ya. Saya usaha akhirnya Adi mati ya, saya mati ya gitu. Aku kok main masalah laku-laku akhirnya betul kan gitu. Adi mati. Kalau kayak ya aku belum kan gitu. Sebel gitu. Ini biar anjing tiba. Saya Andi sih mati. Rata pasar bosan dengan masalah nggak tahu solusi. Next lagi, wah. Malam Senin dengan nonton ini, nurut nomor tanggal nih. Berantem, apa saja yang berantem? Aku mencari sembala yang membawa seperti hamba Rasul. Ini perbuatannya dia nggak salah. Dan juga diselesaikan angka gondang. Dan suka mengganggu keinginan untuk mendapatkan sebagai Rasul. Aku kada pegang, tunjukkan di mana sembala berada. Dulu, di mana dulu? Sembala sedang makan di kebun tebu. Ya maaf ya, awak dulu dia dari Pak. Boleh berpisah. Baru satenya bang. Ya, next Bu. Oh siapa yang pilih kali? Oh ya Allah ingat banget ya. Lagunya masih ingat Bu? Harus disinilah kita berpisah sampai kapannya. Dan idola Anda adalah Adi Nugroho MC-nya. Dan Anda tingkat sekolah gayanya dieliminasi. Ya, oke. Mungkin yang generasi X berbeda karena ini adalah generasi Z. Ya, next lagi Bu. Nah, kita akan mengawali sahabat. Masih ingat ya Bu? Anda pengen santai jadian sama ini kan? Kenapa Anda ngatur sutradara? Nggak seru ini. Ya, kalau ceweknya jadi, mode-mode bersyari. Ya itu kan? Ya, jadi kan rela dulu remote. Karena nanti ganti kan gitu. Ternyata kok awal tuh pilih baju, ya begini nontonnya gini. Luar biasa masakannya kecil dulu ya. Keren sekali. Ini komik masih Amerika begitu baru ya. Iya, awet tua ya. Luar biasa. Ini yang paling diidolai. Video ya, karena kangen ya, sehingga sudah tarik. Ini santai kalau yang terjadi ini. Ini ya, dan lagi. Nah. Sebelum Anda kenal drakor, Anda sudah kenal Drandia, drama India. Tumpah selalu, Yumus kelale, Tumben dadane ya. Anda sedang Anjali. Delok kopi CD mana? Ya, tahun 97. Ya, kurang lebih 98. Nggak main-main. Dia disaingi sama Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet.
juga cukup lebih. Oke, next. Nggak mau kalah sama kalian itu. Ya. Setelah berapa lama? Satukan keluarkan lagi. Wah, ini tidak kalah viral. Dunia ini dilme maghrib, dilme kehidupan sejarah, marbil gaye. Muhabbatin, ya kan? Luar biasa. Hebatnya India ini pacaran nyanyi, menikah nyanyi, mati nyanyi. Ya, belok tangan kelahiran nyanyi, ya. Kesasar ke laut nyanyi. Masih kan? Masih dong. Itu malumi diluja masih dikagari. Luar biasa emang hidup kita ini. Bu, anak kita nggak ada yang kenal ini. Next kan? Ya, nggak ada yang tahu ini. Next lagi. Nggak ada yang tahu ini juga. Next lagi. Tahu ini. Loh, anak dia tahu. Kalau terus susu. Iya, BTS. Anak kita sekarang ini. Bawanya ikut-ikutan drama-nya enggak K-pop ya atau Jumbo. Ya, gitu. Ya, itulah. Zaman udah berubah ya. Next lagi. Ini yang bikin toxic di layar HP kita ya. Yes, isinya aneh-aneh. Apa lagi? Ayo kita lihat. Nah, nggak usah ikut-ikutan ya, nggak ada faedahnya. Next lagi bu, komputer jadul. Next lagi, nah ada yang pernah main ke sini? Jangan di Facebookan toh. Ini sebenarnya alay ya. Sifat ini bisa mimpi. Aku yang selalu mencintai kowe. Ini program namanya di zaman dulu kita. Dan ada sok ngekek dulu nek dinyatakan FB berapa puluh tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu pernah aneh kita ternyata ya. Pernah disuruh-suruh mau FB ya toh. Diingatkan kembali namanya jejak digital. Next. Anak kita sudah main game. Next lagi. Nah, tugas orang tua mempersiapkan anak lagi di zamannya. Kita sebagai orang tua apakah sudah mempersiapkan anak untuk mempelajari era digital saat ini dan dengan depannya? Ini menurut saya. Next. Kalau berharap hidup setelah menikah itu bakal serba baik, serba gampang, serba romantis, ya, siap-siap saja kecewa. Karena kehidupan setelah menikah itu penuh sama pekerjaan dan perjuangan. Bersama jadi pilihlah pasangan yang bisa diajak berjuang dan bekerja sama. Kalau belum, foto kasih tahu kasih tahu kita. Ya, next. Ibu, saya kasih informasi dilema orang tua dan guru TK. Saat orang tua berhadapan dengan fakta anak TK tidak boleh dipaksa membaca, namun saat masuk SD anak harus sudah bisa baca, betul? Ibu nggak usah khawatir, ya. Ada cara mudah, tapi ada satu lagi harus meluangkan 5 sampai 10 menit. Mau nggak? Kalau mau, saya akan lanjutkan apa yang harus Anda lakukan. Next. Dulu saya pikir kalau udah bisa ngeja kayak BAB, CACA, baca, buku, kalau buku, dan kemudian ditutup dengan hasil akhir anak mampu baca dan lancar membaca sebuah teks, menandakan sebuah keberhasilan anak bisa membaca. No, ternyata itu pemahaman saya salah. Karena itu adalah keberhasilan membaca dari zaman jadul itu adalah kemampuan paling rendah dalam tahapan membaca atau literasi. Next. Pada masa itu anak harus benar bisa baca. Makanya banyak anak sekarang ini bisa baca tapi tidak paham apa yang dia baca. Makanya ibu berikan dia konkretnya dalam abstrak. Ini abstrak, konkretnya dinding. Itu dinding rumah Anda, oke,
sendok, ya, buku, meja, kursi. Dia kan punya rasa ingin tahu. Ini apa nak? Meja, bener ini mejanya. Ini hurufnya M-E-J-A, meja. Jadi sudah bukan per huruf, tapi sudah per kata. M-E-J-A. Setiap hari dia dapatkan itu, besok dia akan lihat lagi. Bu, itu kayak yang di rumah meja. Betul. Karena kamu anak itu tergantung kebiasaan Anda. Mereka belum paham, gak mampu menganalisa, belum bisa mengkritisi, apalagi sampai pada tahap meyakini dan tidak lagi meyakini apa yang dia baca. Hal itu bisa berlanjut jangka panjang. Maka tidak heran kalau hoax masih tetap berjalan mulus karena lemahnya literasi hari ini. Next, ditambah lagi muncul keresahan orang tua anak TK tidak boleh dipaksa membaca tapi masa SD anak wajib baca. Ibu, di kurikulum terbaru kurikulum Merdeka, saya termasuk salah satu tim penyusunnya di Jakarta. Itu kita bikin formula namanya literasi dasar dan STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik, yang membuat anak caranya bisa membaca tanpa dipaksa. Ibu pun nanti bisa praktekkan, tapi 5 menit sampai 10 menit pastikan setiap hari. Pusing? Ya. Dipaksa baca nggak boleh, tapi anak udah wajib pandai baca saat masuk SD. Terus kalau nggak bisa atau terus kalau tidak dipaksa, diapain coba anaknya? Dibiarin aja? Nggak mungkin. Next, kita masih sibuk dengan anakku nggak bisa baca, gimana mau masuk sekolah? Kalau anak dipotong jam mainnya, dipaksa duduk, diajari huruf, disuruh ngeja sampai lancar baca, kita kuat akhirnya anak bisa masuk sekolah. Tapi pengalaman apa yang diperoleh oleh anakku? Buruk. Orang tua memperoleh keinginannya, tapi anak kehilangan kesempatan menikmati proses membacanya. Jadi anak yang bisa baca tapi nggak senang dengan membacanya. Next, semuanya punya proses dan setiap proses harus ikut aturannya dulu. Kayak anak bayi yang mau ngente asi, nggak mungkin ujung-ujung langsung dikasih nasi bulat. Pasti kasih bubur dulu, kalau nasi langsung bisa keselak, bahkan sampai trauma, apalagi sampai masa khususnya bisa berarti. Makanya usia 6 bulan dikenalin bubur. Membaca juga ada aturannya, nggak ujung-ujung anak bisa beli buku terus dipaksa baca, ada tahapannya. Ya Bu, pasti stres. Kalau berhasil, efek jangka panjangnya si anak akan membenci kegiatan membaca. Buru-buru baca, lihat buku aja udah trauma. Dan gak heran kalau nanti anak-anak buka buku cuma saat ada PR atau pas ujian saja. Ya karena terpaksa. Saya dari kecil meskipun malas sinau, tapi saya suka baca. Kenapa? Karena saya dari kecil itu sudah senang baca. Setiap apapun itu saya baca. Bahkan suwean kertas itu, ibu tahu golongan darah itu ada berapa? 4. Padahal ada 5. Yang satu namanya A, B, AB, O. Dan satu ini saya dapatkan sobekan kertas kelas 3 SD, namanya RH0. Itu adalah golongan darah emas yang bisa didonasikan atau didonorkan ke semua golongan darah. Itu golongan darah emas. Jadi itu sultan berarti itu. RH0. Nanti ibu bisa cek RH0 adalah golongan darah apa. Jadi jadi paling nomor second yang punya golongan darah itu. Nah itu saya tahu kan apa membaca sobekan kertas terus kebarengan kilas dilakukan cacing. Kok bisa lagi? Iya, karena saya dari kecil itu rasa ingin tahu saya tinggi, makanya saya senang melihat itu. Nah, next lagi Bu, sebagai orang tua kita nggak mau dong anak sampai trauma dan nggak suka baca sama buku, padahal lebih kurang 12 tahun lamanya. Itu belum termasuk masa kuliah di kamar studi S2 dan S3. Anak akan terus-terusan berhadapan dengan benda bersama buku, mau nggak mau suka nggak suka. Lama, ya lama. Maka dari itu kenalkan anak dengan buku harus dengan cara yang paling menyenangkan, main secara Next, sebagai orang tua kita nggak mau dong anak sampai trauma dan gak suka sama buku. Next lagi, kosakata dengan ibu perhatikan ini. Kosakata dengan ibarat kolam yang jika terisi penuh akan mengalirkan isinya ke kolam kosakata bicara. Artinya from listening to speaking. Anak bisa ngomong itu karena banyak mendengar. Oke, jadi from listening to speaking. Dan kosakata bicara ini ataupun kolam kosakata bicara ini akan lanjut ke kolam kosakata baca, reading, dan kolam kosakata tulis. Jadi from listening to speaking, from speaking to reading, from reading to writing. Jadi anak senang nulis itu karena dia banyak membaca. Anak bisa baca itu karena banyak mendengar. Karena banyak bicara. Anak banyak bicara itu karena banyak mendengar. Nah itu
interaksi dengan teman atau interaksi dengan saudaranya. Namun kosakata hadiah adalah kosakata yang sangat bagus. Makanya itu lagi dan tidak berkembang. Makanya ibu bisa kita cek dulu di sekolahan kita, anak-anak kita akan diberikan kosakatanya satu sama yang lainnya. Ya, kalau orang tua ingin anaknya memiliki kosakata yang kaya, bacakan anaknya buku dari sekarang. 5 menit maksimal, minimal ya 10 menit kalau itu tercapai. Cara berikutnya itu download di Pusnas. Di perpustakaan nasional itu banyak buku cerita, itu bacaan cerita itu gratis. Makanya ibu di sini ngomong mulai sekarang kalau anda pengen anak anda nanti SD terbaca mahir, mulai sekarang saya belajar buku. Apakah ada yang sudah memberikan? Sudah. Anak saya sudah tidak tahu semua sudah bisa baca tanpa saya paksa, tanpa saya suruh. Saya hanya bacakan buku cerita sejak dalam kandungan. Saya ngajikan sejak dalam kandungan. Usia 2 tahun bu. Quran surat An-Naba, An-Naziat, Abasa sampai dengan At-Takwir itu sudah hafal dan dalam waktu 3 bulan. Kenapa? Karena dia hanya mengulang dari apa yang sudah diingat di masa kecilnya. Nah anak saya sekarang menurut saya ketika pulang dia suka ngasih PR ke bapaknya. PR-nya nggak main-main ya. Dia kasih tulisan bapaknya diisi nggak puasnya begitu. Ayah hari ini aku belajar di titik-titiknya bapaknya yang nulis. Hari ini ada puncak temanya kegiatan sama bapak titik-titik. Bapak ini selalu beraktivitas di jalan raya dan juga membantu titik-titik. Saya disuruh ngisi bu. Anak saya berapa? 6 tahun setengah. Jadi 5 tahun, 4 tahun dia sudah ngerti bapak yang pulang bawa oleh-oleh. Sampai hari ini oleh-olehnya cuma buku. Ayah, kita pulangnya apa? Sekali lagi. Kita ada toko buku nggak ada kan? Ayah belikan buku dong, berapa? Yang bagus ya, saya belikan buku. 1 bulan sekali saya kasih donasi untuk anak saya 100 buku. Untuk apa? Program media kalau tidak untuk gambar. Ya, begitu dulu. Ya, hari ini boleh. Saya ajarkan literasi finansial. Akhirnya berapa itu? Jadi untuk saya 75.000. Kalau ayah punya 100.000 buat kamu, 75.000 nanti harus kembali berapa? 25.000 coba buktikan. Siapa kasih? Nah, ayah. Ini kayaknya ya dia yang kebanyakan 25.000 yang 25.000 jadi berarti 100.000 itu dari berapa tambah berapa? 25 tambah 75. Kalau ayah punya 60.000 ditambah 40.000 itu berapa? Kok 100 lagi? Ya, tujuan kita sama 100.000, tapi hasil penjualannya tidak selalu 25 bisa 64 itu dapat 20 70 30 seterusnya. Artinya apa? Kamu boleh berproses, tapi hasil harus tetap. Ibu, bacakan buku. Next. Membaca itu skill. Ibu, membaca itu keterampilan, bukan bakat, jadi bisa dilatih. Semakin sering dilatih, anak akan semakin mahir. Latihannya di mana? Dibacakan buku orang tuanya. Kemarin dia baru dapat buku kecil dari temannya, namanya Mbak Inara. Ya, aku bikin buku sama Mbak Inara, tapi bukunya cuma 1.000. Bukan apa kok 1.000? Ini buku komik apa? Dia baca ya. Hari itu ada paket virus dari planet luar angkasa yang akan menyerang anak-anak di bumi. Paket virus itu menjadi penguasa di bumi, menyebarkan penyakit. Itu apa maksudnya? Dia jelasin. Jadi ya, di buku ini dijelaskan ada pesawat luar angkasa yang dipicu oleh paket virus. Paket virus ini jahat ya, ada yang beri penyakit. Ini yang beri siapa? Nih, yang enggak cuci tangan sebelum makan, buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Ya karena nggak sampai 2 hari, bertahun-tahun dan sampai hari ini. Makanya ibu percuma dong ada yang melakukan sekolah yang mahal atau kalau dengan kegiatan itu. Karena yang bisa menentukan anak bisa baca ini ternyata di sini. Saya baru tahu rahasia ini siapa tahu. Ini tidak saya punya anak. Dulu punya anak itu hanya sekedar bersimulasi biasa. Tapi setelah makan, oh ini bagusnya. Ya. Perlahan anak akan bisa dengan buku. Saat dirinya sudah pasti dia akan berusaha bagaimana supaya dirinya bisa membaca. Nggak mungkin selalu ngandalkan orang tua sementara rasa ingin tahunya itu pasti. Karena ini ada yang alami. Terakhir, mari berhenti memaksa anak membaca.
kita punya kesempatan untuk membimbing anak menemukan seni cara membaca. Next, ini yang ibu harus pahami dulu. Reading, writing, matematik, baca, tulis itu sekarang ini yang dikembangkan. Next lagi, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, berpikir kritis, dan terakhir adalah adab atau karakter. Nah, itu ibu sedikit dari saya terkait dengan bagaimana kita harus berliterasi di era digital, dan yang paling penting ibu harus respect sama pasangan, suami juga harus respect sama pasangan, jalin komunikasi, jangan lupa jadi teladan yang baik untuk anak kita, sabar, banyak bersyukur, jangan suka membandingkan kekurangan anak kita dengan kelebihan anak orang lain, karena semua anak adalah cerdas, terakhir, dan ikhlas. Itu ya, ada sesuatu jawab apa tidak? Oke, monggo. Dua atau tiga? Monggo ayah bunda kita mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Monggo bagi siapapun yang ingin bertanya, ada maksimal ya untuk bertanya. Monggo pertama. Kalau yang mau bertanya silakan. Ibunya Mbak Sukma. Ibunya Mas Gio, ibunya Mas Fati, ibunya Mas Andi. Tidak tanya, oke baik. Ini saya dengar, ini mau ditampung dulu. Boleh. Langsung jawab. Langsung jawab saja. Oke, baik. Oh, ibunya Mas Fati yang pertama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Sama-sama ibu. Saya dari sekolah. Ini. Saya itu saya jauh tidak pernah di Oke. satu yang Oke. Ya. bagaimana cara saya bisa membaca pelan sekolah. Oke. Ternyata saya anak saya itu baru satu kali ya. Iya. Betul. Ya, sama-sama. Nomor tiga bu, putra atau putri? Putra. Usia berapa bu? 3 tahun. Dari satu atau? Oke. I'm sorry to report ibu. Terima kasih. Ya, jadi di situ kita harus punya seni yang luar biasa. Seninya adalah berbeda dengan agama. Kenapa bu? Karena saya tidak senang, suka nggak suka, tidak ada kelas, ini adalah kenyataan yang sangat kita hadapi. Itu harus kuat. Ibu harus menjadi pribadi yang tangguh, menjadi dua posisi sekaligus, ibu sekaligus pemimpin dalam keluarga, ketika suami ataupun ayah anak kita tidak ada di sini. Tapi jangan sampai mereka kehilangan momentum. Jadi ketika saya di Medan, saya di Sulawesi, atau saya kehilangan di luar pulau, tapi setiap malam mesti saya telepon anak saya telepon, saya tanya semangat sayang, menurut kita itu hari ini belajar apa saja. Saya kasih waktu 10 menit untuk bicara sama anak saya, dan saya pastikan bahwa saya ada di situ namanya sesuatu hal yang membuat anak saya itu tidak kehilangan sosok ayahnya meskipun jauh. Nah, ibu kalau di rumah punya kakek, dengarkan dengan kakeknya. Habis baterai nih. Dengarkan dengan kakeknya. Pakde atau pakde, yang penting selalu ada sosok dari ayahnya. Tapi jangan bilang sosok ayahnya yang asli bisa dengan kemajuan teknologi, bisa dengan telepon ataupun digital. Saya sering melakukan seperti itu. Sesekali ajak anak untuk bermain bersama dengan orang tua atau kita jauh ya untuk kerja atau maaf datang. Oh iya. Mungkin sesekali waktu kalau ada momen yang pas itu, anak saya selalu saya ajak untuk melihat bapaknya kerja. Kayak kemarin saya di Jakarta 2 hari, saya ambil waktu 3 hari. Jadi 2 hari anak saya ikut saya kerja, mengisi materi dan sebagainya. Terus saya tanya, Kak, ini berapa waktu dengan pekerjaannya? Maka kalau itu nggak pasti dengan satu dan sebagainya. Saya paham sekarang kan kenapa saya kalau itu belum tentu bisa masih banyak data. Iya, tapi kita masih bisa hari tanpa hati kita jadi setiap ada kesempatan meskipun hanya sekedar makan bersama, minum bareng atau bikin apapun itu, selalu saya kasih waktu terbaik untuk anak saya. Kenapa tuh? Karena saya ketika setelah selesai ditanya tentang sholat
hidup kita jauh lebih baik daripada kehidupan orang lain yang mungkin kita lebih baik dari kehidupan kita. Banyak bersyukur. Dalam Quran surat Ibrahim disebutkan ayat 7, dan insyaallah dari dalamu dari kafartu ina ada bersyukur. Ketika kita pandai bersyukur nikmat dari Allah, maka kita akan ditambah nikmatnya. Tapi ketika kita kufur, maka Allah pun akan mengazab kita amat sangat pedih. Makanya itu bisa bersyukur. Kita kasih penjelasan Pak, kita harus mengucapkan terima kasih ayo sama ayah yang sudah bekerja, sudah dari rumah, berjihad untuk keadaan sama kita, agar kakak bisa sekolah, agar bisa belajar, bermainan, ini itu bisa belajar, bisa ini karena ayahmu untuk sesuatu usaha kita. Nah, jadilah seperti ayahmu, mau dimanapun tempat kamu bekerja, kamu harus bertanggung jawab dan totalitas meskipun harus meninggalkan orang yang istri. Jadi anak kita sudah dari edukasi seperti itu, nanti suatu saat dia akan menyadari betul bahwa itu adalah ayah yang selalu membidiknya, membantunya dan sebagainya. Sama-sama ibu, kalau ada lagi, bu boleh ambilkan apa namanya terus di sepeda motor kamu saya dari sini. Monggo apabila ada pertanyaan kedua, monggo ibu atau dari ibu juga dibuka untuk pertanyaan. Bu Ratri, ibu bisa dari Rani. Semoga tidak ada. Ada ibunya Mas Abu, ada ibunya Mas Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya usia 4 tahun, udah bisa huruf namanya sendiri, udah tahu. Tapi cara ngajarin dia sampai bisa baca itu orang dengan dibacakan buku setiap hari atau saya menanyakan langsung aja Siap. Cowok, cewek? Oke. Siap. Terima kasih ibu. Oke. Ibu, ada yang punya anak cowok atau? Bu, Anda harus sabar sampai 18 tahun. Kenapa? Karena anak cowok ini keren ketika jadi mahasiswa. Lihat aja ketika jadi mahasiswa. Yang keren kan cowok-cowoknya, ya kan? Normal, cowok itu jarang ranking 1. Makanya jangan terlalu menuntut anak kita harus ranking 1. Ya, karena apa? Otaknya ini yang berkembang lebih ke kanan. Makanya dia punya rule of life. Diajari kadang sok dibuka PDW, kadang ngeyel ya sampai boleh di depan. Karena apa? Ternyata memang anak cowok kita itu luar biasa. Dia itu dilahirkan untuk jadi pemimpin. Makanya pemimpin itu menurut saya dia mempunyai aturan. Nah, makanya ibu ajari anak kita jadi pemimpin yang bijaksana. Jangan sampai 18 tahun. Karena ketika sudah 18 tahun ini baru sempurna perpaduan otak kanan dan otak kirinya. Nah, untuk ngajari usia 4 tahun itu bebas. Jadi ibu bisa dengan bacaan buku yang paling penting. Terus bisa kalau pas nonton video, nonton YouTube itu bisa nih. Ya kita belajar ya kita harus ada interaksi di situ. Karena HP-nya hanya komunikasinya satu arah. Nah, kalau ada orang tuanya kan jadi 2 arah. Nih huruf A seperti ini, kita bikin huruf A nggak harus pakai pensil, nggak harus pakai pulpen, pakai krayon bisa, pakai arung bisa, pakai daun bisa, pakai batu bisa, di tanah pun bisa. Saya kalau sama anak saya berpikir kalau ke tempat baik itu kan latarnya ombol dan bisa untuk kita gambar mereka. Ayo kak kita gambar di sini, gambar artos kayak apa nanti dikasih tulisan, toilet, isi dan semuanya. Anak saya gambar nanti dikasih tulisan. Jadi ibu kita manfaatkan apapun yang ada di sekitar kita dan ibu motivasi terus ya. Jadi ditambah dengan perkara aja meja, buku kita tidak perlu meja. Meskipun itu bisa tapi nanti kurang efektif karena anak kita sekarang ini harus perkara supaya lebih cepat untuk belajar. Nah sembari dipahamkan ini mejanya tulisannya seperti ini kan R-E-J-A ini mejanya jadi ini meja ini tulisannya. Ini buku, ini tulisannya. Ini angka berapa kak? Angka 4. Coba tulisan apa? Angka 4. Ambilkan satu itu 4. Jadi dia ngerti jumlahnya juga angkanya. Jangan sampai anak kita ngerti angkanya tapi tidak ngerti jumlahnya. Karena banyak yang terjadi seperti itu. Yang penting itu paling penting kuncinya ada di bacaan buku. Karena itu adalah kosakata tunggal. Jadi anak itu akan banyak dengan kosakata yang lain. Anak saya kalau pulang itu mesti punya kosakata baru. Kemarin pulang.
Jadi gitu. Ibu gak usah dimarahin, anak kita tuh bodoh, gitu. Jadi tanya dulu sayang itu apa? Dan kita kasih tahu. Jadi saya bilang, kakak kok dapat kata itu dari siapa? Dari kakak. Ibu kakak bisa ngomong kayak gitu. Tadi kan anak bilang, Hmm. pertama kita. Terus oke, kamu mau tahu aku apa? Saya setel kan, duduk. Saya ketik kata kuncinya, karena saya nanti A S U. Ini nggak kasih, tapi namanya masuk dalam bahasa Jawa. Tapi kak, kalau ini digunakan untuk mengumpat atau memanggil orang lain, boleh nggak? Makanya boleh nggak kita ikutin? Ayo kita jawab. Jadi bu, anak kita kadang pulaan kata-kata itu belajarnya yang mana? Anjir, bu, gitu. Dek, itu bawa kopi ya bu, ini bu, kayak gitu. Kadang orang tua juga yang ngajarin. Ayo, kamu siapa? Ibu kata apa dong? Kepe, siswa sekolah gitu. Oke. Anak-anak lagi sarapan sama apa? Ibu. Nah, jadi kadang di rumah kita yang menggunakan bahasa itu. Makanya ibu di sini kosakata ini penting diberikan pemahaman ke anak. Kosakatanya seperti apa bebas? Ibu bisa dengar lagu A B C D E F G atau A B C D E F G H A L M dan sejenisnya dan lain sebagainya. Jadi ibu di sini sebenarnya semua orang tua itu punya teknik cara masing-masing. Salah enggak? Lengkapi aja dengan teknik cara orang lain yang bisa kita duplikasi dan aplikasikan ke kita. Karena di sini ada ibu-ibu yang kita masak yang masak apa sih? Ada ibu-ibu yang pintar sih, masih raiso masak. Ada sih raiso masak nih pintar punya duit. Mana yang paling baik semuanya? Saya ngerasa sih saya ya, jadi itu saya Anda di sini akan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ibu salah ada, nggak ada yang salah. Yang salah adalah ketika kita masih menyalahkan cara orang lain. Tapi kita mencari cara dari orang lain untuk kita aplikasikan mendapatkan hasil terbaik buat diri saja. Seperti itu bu? Ya, sama-sama. Setiap hari ibu dicek anak ibu lebih senang anteng atau nek, apalagi itu harus ngomong meneh atau pelayan. Nek pelayan berarti anak ibu kinestetik. Jadi ibu setelkan misalkan mau hafal setelkan murotal. Jadi pas pelayan dia tetap dulu. Ya, yang auditor itu juga sama. Nah, kalau yang visual dia didengarkan sekaligus untuk baca seperti itu. Jadi anak itu minimal ada 3 gaya belajar: visual, auditory, kinestetik. Kinestetik itu perintahnya gampang. Ganjel, koordinasinya, pelayan, 25 detik, raise antar. Tapi itu salah atlet. Atlet yang antar dikit. Makanya ibu dan dua anak kok pelayan. Ini calon atlet sisa senang murah ke ibu. Alhamdulillah ya Allah. Anak ibu pelayan terus kayak gitu. Nah atlet antar ini mau lari. Aku buat ke. Mas orang lari, orang mani. Nopo, sangat merata. Rugi ya. Jadi ibu itu satu. Yang kedua ibu ada anak yang suka menarik tembok. Calon arsitek. Calon arsitek. Bayarannya yang keren, nyerah bolongan. Jadi saat dulu itu sekolah anak ibu, larang anak itu larang temboknya. Larang anak yang jenengan modal termasuk saya itu saya rampung, tapi termasuk saya nggak ada sejumlah bukan jadi. Makanya ada surat calon arsitek, ya Allah, gambar apa? Makanya larang itu, mampus hijrah. Emangnya ini kenapa jahiliyah? Puas, nah ini gambar apa? Oh itu gambar ini ayam, masa ayam lucu. Ya ayam atau marah-marah kok ini atau betul? Mana? Atau aku ngesuruhin, mana aku juga? Ya, tapi saya juga kalau ngesuruhin mampus baik kalau kamu calon arsitek. Besok bayarannya berubah. Kamu cari kasih dulu. Oke. Lalu itu anak kita semuanya cerdas. Itu ya? Ya, terima kasih. Yang hadir cuma satu orang. Ya. Ya, baik. Ibu, menurut saya meskipun ini untuk ibu hamil, tapi dikonsumsi ibu tidak hamil itu tidak masalah. Ya, karena kemarin sudah saya tanyakan ke kementerian. Jadi, apakah boleh enggak? Ternyata mereka kemana, ya? Mana ya? Jadi, menurut saya pun ini saya berikan untuk kalau berkenan yang dua penanya tadi, saya
Bu, sama-sama. Ibu satu. Oke. Ya, Ibu, mungkin sedikit dari saya seperti itu, banyak kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga Ibu tidak sepakat dengan saya, sepakat dengan pasangan Anda masing-masing. Bapak Ibu sudah sabar. Yang paling benar itu bukan sholat, bukan ngaji, bukan puasa, apa ini semuanya, tapi dalam Quran surat Hud ayat 112 disebutkan Fastaqim kama umirta, istiqomah dalam berbaikan. Ya, satu dulu yang mau Anda praktekkan istiqomah, tambah lagi yang lain.